Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, dumateng para alim, para sepuh, pilih sepuh ingkang tansah kawula takzimaken, saha para jamaah sedaya baik dari Malang maupun dari Tuban dan dari Lumajang dan sekitarnya, ingkang kawula hormati. Pertama-tama monggo kita aturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dalu menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdir kalian Allah saged makempal wonten menika majelis dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalihipun sholawat salam monggo tansah kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi beliau sampun dipun utus Allah nyampaikan risalahipun dumateng kita sedaya lewat pendidikan, lewat bimbingan agama Islam. Para hadirin jamaah sedaya ingkang kula hormati, dalu menika dalu malam 10 sura. Malam 10 sura niki carane tiyang Jawa niku keramat. Sampai duduk ngriyangan boten wantun bulan suro, saking identik keyakinan itu mulyakno bulan suro. Kita carane Jawa, carane Islam, beberapa peristiwa yang terjadi para nabi-nabi niku kathah bertepatan dengan 10 surah, termasuk Nabi Adam alaihissalam anggenipun melakukan kesalahan pelanggaran, yaitu mendekati pohon khuldi. Waktu Nabi Adam niku sadar rumangsa dheweke niku zalim, salah, ketika niku Nabi Adam memohon, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadar kanthi manahipun Nabi Adam pilih napa sing sampun dilampahi niku wau salah utawa dosa, gawe dosa. Lajeng dipun sepunten kalian Allah bertepatan dengan 10 surah. Masih ada riwayat-riwayat yang lain dari nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal 10 surah. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun dengan bala tentaranya, akhirnya diutus oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di hadapan laut, kemudian laut itu terbelah dan akhirnya Nabi Musa selamat. Peristiwa itu terjadi pada 10 surah. Dan menika
Kula panjenengan sedaya rawuh hadir tebih-tebih susipun dugi Malang kali dugi Tuban, berkenan hadir hanya untuk mencari sesuatu yang belum beliau temukan di dalam rasanya. Semoga pertemuan kita malam ini dapat memberikan jawaban untuk saudara-saudara kita yang masih belum bisa menemukan jati diri yang sejati. Acara yang paling tepat yaitu ruwatan itu basa Jawa. Carane bahasa Indonesia itu membersihkan zahir dan batin. Dari apa? Dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dan belum kita taubati. Dan dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa lahiriah atau zahir, ada dosa batiniah. Makanya ngeresiki berseni zahir lan batin. Dosa zahir contoh wis duwe bojo, mempunyai kecintaan terhadap wanita lain yang bukan istrinya. Ini juga suatu dosa. Kenapa kok dosa? Wis diikrar, wis janji qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Berarti orang laki-laki yang memberikan rasa cinta walaupun di dalam hati kepada wanita lain, dia telah mengkhianati tali pernikahannya sendiri. Begitupun juga dengan perempuan yang menaruh hati kepada laki-laki lain, dia telah merusak tali perkawinannya sendiri. Ini adalah suatu dosa yang selama ini kita tidak mengerti. Dan masih banyak dosa-dosa zahiriah yang lain, seperti berkata kasar pada suami, berkata kasar kepada istri, sering menyakiti hati suami dan juga sering menyakiti hati sang istri. Ini juga suatu dosa yang tidak kita sadari. Ini dosa secara zahiriah. Iku sekedhik contoh dosa sing bangsa zahir. Nah sakniki dosa sing bangsa batin niku napa? Dosa sing bangsa batin, dia merasa bahwasannya dia bisa melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah atau melupakan Allah. Dia lupa kepada Tuhannya. Siapa yang telah menciptakannya, memperjalankannya setiap hari, menyuapinya ketika dia lapar? Siapa hidup yang di dalam dirimu, yang setiap saat, setiap waktu selalu setia mendampingi, walaupun kamu sakit, kamu dirawat. Ketika kamu ingin bepergian, diantar oleh roh atau hidup di dalam dirimu. Tapi engkau sering melupakannya. Pernahkah kita berpikir mana yang milik kita di dunia ini? Koreksi diri, perhatikan ujung rambut sampai pucuk kaki. Mana yang buatan manusia? Tidak ada. Di luar kita seperti tanah, matahari. Siapakah yang membuat semuanya? Semuanya Allah. Tapi setiap hari kita tidak pernah bersyukur. Kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah dengan penglihatan yang sempurna,
bisa membedakan warna-warna yang indah, bisa mendengarkan lantunan suara beraneka ragam di dunia ini. Pernahkah kita bersyukur tentang pendengaran telinga, penglihatan mata? Apa yang terjadi jika detik ini penglihatan kita diambil oleh Allah? Seketika detik ini juga dunia ini akan gelap gulita, tidak akan bisa kita lihat lagi. Oleh karena itu, sadarlah kita, penglihatan, pendengaran yang selama ini kita gunakan semua adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri dan yang harus selalu kita jaga. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka niscaya aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Ya Allah, boleh kepingin ditambahi jarine Allah, syukur tak tambahi. Tapi mayoritas manusia diwalik, jaluk tambah tok gak gelem syukur. Inilah dosa-dosa kita sepanjang hari. Kalau ditumpuk niku wis gak sedeng. Dosa-dosa inilah yang menghambat rezeki kita, datangnya kesehatan kita. Sering kita terganggu dengan beberapa penyakit-penyakit yang tidak nyaman dalam beraktivitas. Tidak kita sadari bahwasanya semua adalah unsur-unsur dari dosa-dosa yang belum kita taubati. Oleh karena itu, marilah malam 10 Syuro ini kita gunakan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita berperilaku terus seperti itu, apa yang akan kita hadapkan nanti di saat akhir ajal kita? Apa yang kita persembahkan untuk Allah? Lalu hati kita penuh dengan iri dengki, penuh dengan kemunafikan, luarnya kelihatan Islam, tapi hatinya penuh dengan iri dengki dan kesombongan. Yang alim merasa dirinya yang paling alim, itu merupakan suatu dosa yang besar. Yang kaya merasa dirinya yang kaya sendiri, itu juga dosa yang besar. Sering menyakiti hati teman dari perilaku, dari perkataan, ini semua dosa-dosa yang harus kita obati. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita renungi dosa-dosa kita. Yang bisa membersihkan kotoran-kotoran tersebut adalah kula panjenengan piyambak. Jenengan sing saged berseni kotoran-kotoran niku wau. Barangkali ada yang sudah menggugurkan kandungan. Mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Kalau ada yang pernah menggugurkan kandungan, saya mohon untuk malam ini menjeritlah dalam hati, mintalah maaf pada Allah. Sarang-sarang istighfar.
dosa-dosa yang selama ini sadar atau tidak sadar kita terus melakukannya. Mulai detik ini hapuskan semuanya, lepaskan semuanya. Penyakit iri, dengki, dendam, lepaskan semuanya, keluarkan semuanya. Sesuatu yang mengganjal pada hati kita, lepaskan malam ini juga. Kembalikan semuanya kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, kasih sayang Allah yang begitu indah. Seringkali kita melalaikannya, bahkan kita mendurhakainya. Sayang Allah maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, hanya terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertobat padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal qadaya, Rabbi inna